Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Radio The Leading Station. Selamat pagi, Abni, apa kabar Anda? Kembali lagi Senin penuh dengan ceria di Semarang dan sekitarnya. Karena cuaca sangat cerah, hari ini kita ketemu lagi dalam Market Corner. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar marketing online bersama pakarnya tentu saja Mas Tommy Arnold Farn. Di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Mas Tom. Halo, selamat pagi dan Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kabarnya dahsyat selalu Mbak Santi. Oke, baik. Tidak kerasa nih ya, kita sudah sampai di detik-detik minggu-minggu akan berakhirnya bulan suci Ramadan, dan suasananya memang sangat terik, sejuk, beragam ya, nano-nano rasanya. Oke, Mas Tom, hari ini kita akan mengobrolin soal teknik agar pede saat jualan. Tidak usah banyak tanya, tidak usah nunggu sempurna, yang penting pede aja lagi ketika memang mau jualan. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu solusi ya Mas di tengah pandemi untuk social distancing, orang tidak langsung bersentuhan. Salah satunya adalah menggunakan jualan lewat online atau belanja lewat online. Ya, karena ngeri banget ya kalau lihat Tanah Abang kemarin ya. Waduh. Oh iya, gila itu. Di beberapa pusat perbelanjaan juga sangat luar biasa. Lupa kalau ini masih dalam situasi pandemi. Baik, Mas Tom, ini gimana ya agar kita pede, langsung saja seadanya gambar kita foto, kita upload, kita munculkan deskripsi produk-produk kita, dan pede aja untuk bisa dagangan kita laku gitu ya. Ya sebetulnya sih supaya bisa pede tuh ada kebutuhan dulu sih Mbak. Jadi di apa namanya, di luar kita sudah ada produk dan sebagainya. Ya kayak saya contohnya lah, saya udah nggak gajian lagi kan waktu itu kan. Nah ada kebutuhan dulu gitu. Wah ini aku udah nggak gajian nih. Sementara ya tagihan-tagihan tidak bisa pending gitu kan. Tagihan listrik nggak bisa ditunda dulu gitu kan. Kemudian ya sudah, mau nggak mau harus jualan gitu ya, akhirnya mau nggak mau harus pede gitu. Nah tapi memang akan semakin pede ketika sudah menguasai ilmu jualannya. Nah jadi selain ada kebutuhan yang memang besar dan penting, kemudian kita memang harus belajar sih supaya ya kita lebih tahu strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita berhasil mencapai jualan seperti itu Mbak. Iya. Dan sebetulnya semua orang kan butuh duit ya memang ya Mas. Iya. Kalau mau bicara pasti soal dong. nggak butuh nggak mungkin lah ya. Pasti butuh. Tidak dalam kondisi Jadi, the power ya, of kepepet pun. Jadi ya the power kepepet itu pasti akan jadi salah satu penyebabnya. Tapi ya supaya pede itu tadi ada kebutuhan. Oh iya, ini anak saya mau sekolah misalnya, kemudian saya ada kebutuhan bayar kuliah misalnya, atau apapun itulah kebutuhan yang sangat besar dan penting itu. Nah, biar tambah lagi pede ya kita belajar lah ya, kita belajar ilmunya, entah itu lewat webinar atau ikut kelas online dan seterusnya gitu. Jadi ilmu itu juga akan membuat kita semakin percaya diri karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan orang nggak pede itu karena nggak tahu kan Mbak. Jangan-jangan nanti salah, jangan-jangan aku keliru gitu. Ya samalah kalau kita misalnya baru pertama kali nih dari Semarang, baru pertama kali ke Jakarta misalnya, kan nggak pede tuh. Nanti masuk lewat tolnya keluar mana ya gitu. Tapi setelah kita nanya-nanya sama orang yang sudah sering ke sana, udah kamu tujuannya kemana? Nih di map ada, nanti keluarnya lewat ini, harga tolnya sekian. Nah itu kan berilmu, kita belajar kan. Nah setelah kita menguasai informasi tentang hal tersebut ya jadi siap gitu. Iya. Jadi yang pertama adalah satu, ada niat dulu ya Mas, tujuannya kemana, jualan itu mau apa gitu ya. Kalau bicara soal jualan kan memang ada profit yang akan kita dapatkan. Kemudian Pasti, belajar
belajar. Ini yang tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Mas Tom masih terus belajar ya? Masih, Mm-mm. masih. Oke, Ini Mas Tom. aja apa Mbak, lagi belajar di kelas TikTok saya Mbak. Dan peserta Oh, paling paling tua. oke. Selamat menempuh pelajaran TikTok ya. Nanti di-sharing ke kita juga. Nah, Mas, ini kan seiring dengan pertumbuhan yang memang sekarang orang survei sudah beralih ya ke dunia maya, Mm-mm. yang sedang in atau yang sedang hits itu di sosial media apa. Kalau dulu kan survei pendengar secara offline didatangin ya, tapi Mm-mm. sekarang sudah mulai bergeser ke sana. Nah, bagaimana Mas ketika masih bicara soal PD dalam jualan ya? Pertama kali untuk bisa membuat sebuah deskripsi produk itu sehingga produk itu atau deskripsi itu bisa menarik untuk dibaca atau diterima oleh konsumen. Ya, kalau masalah deskripsi kan berarti kita harus tahu dulu product knowledge dari produk itu kan, produk Mm-mm. yang akan kita jual. Nah, tinggal dijabarkan aja dan jabarkan aja tuh singkat, jelas, padat aja, jangan deskripsi itu jadi storytelling itu loh. Jadi Oh, yang di storytelling itu postingannya. Jadi kita benar-benar nih manfaat produk apa, kemudian kualitasnya seperti apa, kalau ada bahannya apa. Jadi benar-benar to the point aja kalau di deskripsi. Karena sekali lagi orang Indonesia itu kan malas baca, pengennya mm-mm. tuh langsung to the point aja. Ya sudah, yang namanya deskripsi secara umum kita to the point. Manfaat satu 2 3. Terus misalnya apa namanya, ada, kalau ada garansi silakan tulis di situ garansi sekian lama dengan syarat ABCD dan seterusnya. Itu aja, jadi Mhm. langsung to the point aja sih kalau deskripsi. Oke, itu ya. Jadi siapapun yang mengirimkan pertanyaan ini untuk kita angkat menjadi temanya adalah Anda Mm-mm. harus betul-betul menuliskan deskripsi secara singkat saja dan percaya Ya, diri kalau Anda menguasai produk Anda sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen itu Anda bisa menjawab dengan detail dan jelas gitu ya. Karena biasanya mm-mm. konsumen gitu ya Mas, walaupun kita sudah tulis harga, kita sudah tulis eh, ya deskripsi secara detail pun masih bertanya ini dan itu harus kita Betul. jawab tentu saja. Mm-mm. Baik, ini ada pertanyaan bagus dari Mariana. Halo, Mm-mm. selamat pagi, Apredio. Selamat pagi, Mas Tom. Saya Ana dan saya pengen banget bertanya tentang jualan online karena saya baru pertama menjalankan bisnis online, tapi saya sudah melihat marketplace hujan hadiah dan hujan promo. Saya jadi nggak pede bersaing dengan marketplace. Sementara saya belum mudeng untuk masuk ke marketplace dan apa jaminannya bisa laris juga ya kalau ikut masuk di marketplace. Terima kasih. Saya jualan fashion, fashion khusus muslimah. Oke, thank you Ana. Ya, kadang-kadang memang terlalu banyak berkelana itu akan bisa membutakan kita juga ya. Jadi kalau memang kita sudah niat untuk jualan lah gitu ya, kita Mm-mm. per sempit lagi nih. Ya sudah, lakukan saja itu gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana tuh abaikan dulu. Karena kalau nanti kita sudah belum apa-apa, sudah khawatir ya tadi ya, belum pede juga Mm-mm. masuk dalam ranah itu juga sebetulnya. Itu nggak akan jalan-jalan gitu, nggak akan mulai-mulai gitu. Aduh, nanti saingannya begini ya. Aduh, itu kan suatu kekhawatiran yang sebetulnya tidak ada, yang hanya ada ketika kita berpikir seperti itu aja sebetulnya kan. Jadi Ya. ya kita masuk aja, yakin aja bahwa produk kita adalah yang terbaik, ya sudah, kita jualan. Nah, tinggal kan nanti ada langkah berikutnya supaya kita mudah ditemukan sama orang. Pertama apa? Ya susun target market dulu. Saya oke lah, yang lain juga jualan busana muslim, tapi saya ingin dikenal sebagai busana muslim yang gitu. Makanya saya membuat target market menyasar ke sini sini sini. Itu aja dulu ya. Kalau kita Mm-mm. nanti sudah, aduh, di marketplace sudah begini ya, di ini sudah begini ya, itu nggak akan jalan-jalan nanti, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi Ana silakan fokus aja, jualan-jualan aja deh. Dan nanti untuk sempurna Mm-mm. bagaimana promo itu nanti bisa berjalan ya, tentu dengan belajar, Betul, betul. kemudian bisa melihat toko-toko tetangga seperti apa, dan ini akan Mm-mm. membuat kita jadi semakin peka untuk termasuk membuat promo-promo.
Mungkin bisa juga ya Mas, ada special treatment, ada promo kalau itu memang memungkinkan dikalkulasi betul-betul dihitung. Yang namanya jualan atau bisnis itu kan harus profit ya. Iya, ya. Jangan Oke. sampai promonya malah apa mengurangi profit kita gitu. Jadi ikut-ikutan yang sana pada promo, kita bikin promo, padahal itu nggak masuk ya. Oke, An, Mm-mm. thank you, semangat aja dan fokus kepada apa yang sudah kamu lakukan saat ini dan terus kembangkan. Kemudian jangan lupa belajar terus. Itu dong. Oke, Mas Tom, ini ada Tika. Selamat pagi dan selamat berpuasa untuk Mbak Santi dan juga Coach Tom. Pertanyaan saya tidak sama dengan tema boleh atau tidak. Boleh, tidak apa-apa. Oke. Saya mengikuti beberapa kali market corner, tetapi tidak selalu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mas Tommy untuk membuat sebuah diferensiasi produk, di mana produk ini adalah market yang apa nih? Oh, premium. Sementara Mm-mm. semua teman-teman juga bikin apa nih produk yang sama, tapi segmennya menengah ke bawah atau di bawah. Saya agak takut untuk bisa jualan ini, padahal saya dari bahan bakunya aja sudah mahal. Produk saya adalah cake bakery. Oke. Ya, jadi diferensiasi ya maksudnya diferensiasi Mm-mm. produk. Sebetulnya gini, kalau kita jualan ke kalangan yang premium tuh lebih mudah sebetulnya. Jadi yang menjadi tugas kita adalah menggali lagi kebutuhan mereka gitu. Jadi mereka tuh pengennya kalau cake itu yang seperti apa. Nah, kita belajar juga supaya bisa menyediakan itu. Karena ketika orang-orang premium ini berkehendak itu berapapun harganya juga akan dibeli gitu. Jadi Mhm. kita mungkin kalau jangan sampai terpengaruh juga, aduh ini ada lagi yang bikin cake tapi dia menyasar segmen bawah. Ya. Nah, boleh juga sih melakukan itu, tetapi mereknya mungkin dibedakan supaya oh merek yang ini untuk segmen yang bawah, tapi yang sekarang kita ada di premium ya pertahankan premium untuk Mhm. bisa mendapatkan inovasi atau diferensiasi produk. Kita gali, kita ngobrol sama pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada gitu loh. Kira-kira kalau saya keluarkan begini gimana ya gitu. Ya kita Ya, bisa ya, ya. gali mereka dengan ya kita pernah pernah apa namanya pernah bahas jurus cecep kan Mbak. Jadi Mhm. ya kita sapa mereka, kemudian misalnya apa namanya diajak mereka diskusi kira-kira apa lagi sih yang dibutuhkan. Nah, gitu. Mhm. Iya, jadi kalau Mas Tom bilang ini premium lebih gampang, padahal dia Lebih merasa gampang. agak susah, Mas. Gimana nih, Mas, caranya, Mas? Mungkin harus survei juga atau gimana nih untuk wilayah atau apa gitu? Ya, kalau cake kan nggak mungkin cuman lokal ya. Nggak Nah, itu tadi jauh-jauh apa ya. namanya? Kecuali Apa dia yang pakai namanya? di vakum gitu ya, Mas, bisa lama kali ya. Ya, itu tadi diskusi sama pelanggan yang lama gitu, ya kan. Heeh. Kemudian kita juga juga apa browsing-browsing produk sejenis yang premium. Kira-kira mereka ada bentuk apa lagi sih? Ada varian apa lagi yang bisa kita mainkan juga. Jadi kalau saya sih lebih cenderung menggali kebutuhannya pelanggan yang sudah ada ya, pelanggan-pelanggan kita Hmm. yang sudah ada, yaitu disapa lagi, kita retensi gitu kan, kita maintain mereka supaya lahir produk yang baru. Seperti Ya. itu aja, lebih mudah. Oh, oke, baik. Jadi silakan saja mungkin bisa tanya-tanya ya ke teman-teman yang punya produk premium segmennya. Mungkin beda ya produknya, tetapi segmennya yang sama sehingga nanti bisa lebih gampang untuk bisa menyasar ke sana. Karena gini kan Mbak, produk premium itu kan tidak masif produksinya. Mungkin paling banyak mungkin 10 kalau cake kali ya. Hmm, Jadi nanti si pelanggan ini yang akan berebut gitu. Atau bahkan cuma 5. Biasanya premium itu kan lebih sedikit stoknya. Jadi itu akan jadi sesuatu yang beda karena orang-orang premium ini nggak pengen disamain sama yang lain gitu loh. ya, Nah, itulah betul. pentingnya kita selalu menyapa pelanggan-pelanggan premium seperti itu. Contoh saya di rumah joglo nih, jualan rumah joglo ini kan premium banget ya, dari ratusan sampai miliar gitu harganya. Hmm, Nah, kesulitan saya mendapatkan portofolio atau testimoni itu mereka keberatan di foto, Mbak.
Oh Karena mereka ya, nggak pengen nggak disamain mau. gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Heeh, Mas mohon jangan difoto ya gitu. Waduh, saya jadi kesulitan mendapatkan testimoni. Tapi ya nggak apa-apa karena ini kan privasi mereka dan mereka desainnya nggak mau dipublish seperti itu. Nah itu memang ciri khas dari pelanggan-pelanggan premium. Contoh lagi bordir kebaya di Kudus nih. Itu Mm-mm. dari harga 5 juta ke atas loh. Itu pun yang apa yang pesen juga nggak mau dipublish ininya apa jadinya nggak punya testimoni gitu kan teman-teman di Iya, iya, sini iya. gitu. Tetapi ketika sekali belanja itu minimal 5 juta, 10 juta yang gitu-gitu. Dan itu Mhm. cuman bikin satu bordir kebaya aja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, makanya mungkin bisa juga kita ya itu tadi pokoknya satu diskusi sama pelanggan, yang kedua kita bergaul sama atau sering ngumpul sama kalangan-kalangan premium. Seperti itu. Jadi kita tahu nih, oh mereka sukanya ini, aku bikin gitu. Jadi lebih Oke, segmented banget kalau premium itu enak banget jualan sama mereka. lebih mais ya Mas. Dan mungkin Iya, servisnya nggak terlalu ribet ya, karena kan orangnya sangat sedikit, kemudian juga dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi sehingga tidak banyak iya, menuntut. betul Asal duit saja nggak masalah servis, buat ya mereka. betul. Asal servis dan produknya betul-betul sesuai ya, itu yang diinginkan. Jadi Nah, soal uang mah gampang. Cuman tadi kelemahannya adalah soal pengakuan ya. Testimoni ini akan susah didapatkan karena biasanya mereka tidak mau dipublish ya. betul. Heeh. Mm-mm. Oke, Tika, nggak usah minder. Ini masih bicara sebetulnya disangkutkan ada mindernya juga ya ketika bicara soal Mm-mm. produk premium. Kalau memang merasa bahwa produk kamu terutama cake ini memang premium, go aja, jalan. Teman-teman juga sama semuanya ya. Dan itu bahkan terus mencari apa inovasi-inovasi sehingga memang pelanggan tidak hanya nilai harganya, tetapi memang kalau nggak makan cake kamu itu belum makan cake gitu ya. Gimana sih? Betul ya Mas ya? Jadi bikin gitulah ya. Artinya mereka jadi ketagihan terus untuk hanya makan cake kalau beli di tempatnya Tika. Gitu, Ti. Oke, sekarang ada Nanda, masih dari seputaran cake lagi Mas. Kayaknya ini menjadi ini ya bisnis yang cukup seksi ya menjelang Lebaran. Kemudian Iya. juga orang sudah mulai asik di dapur daripada tidak punya pendapatan, mending di dapur yang bisa menghasilkan uang. Salah satunya adalah bikin cake. Dari Nanda, selamat siang Mas, selamat siang juga Mbak. Saya juga sama di bisnis kuliner terutama membuat roti. Dari roti yang biasa harganya cukup mahal. Alasannya adalah rotinya terlalu besar sehingga harga mahal kalau dimakan kelamaan. Walaupun saya tahu ini tidak menggunakan bahan pengawet di vakum, tapi bisa nggak ya membuat produk dengan yang sama tapi harga terjangkau. Akhirnya saya membuat packaging paket ekonomis dengan separuhnya. Nah, menurut Mas Tom gimana nih? Apakah ini bisa menjadi solusi agar produk saya tetap dipilih oleh masyarakat? Nanda, thank you. Iya. Bisa juga sih diperkecil size-nya gitu ya agar bisa lebih Mm-mm. terjangkau. Itu juga banyak Harganya jadi dilakukan separuh. sih sama kawan-kawan yang lain juga dilakukan. Tetapi kita jangan lupa bahwa target marketnya emang harus sesuai gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita bikin produk tuh nggak ngerti target marketnya harus kemana gitu. Mhm. Makanya harus dibuat dulu nih target marketnya supaya produk kita bisa diserap gitu kan. Jadi promosinya nggak bisa lagi kita mass gitu kan. Memang harus khusus segmented dan targeted gitu. Kalau produknya kita premium ya targetnya jangan seluruh semua orang ditawarin produk premium kan beda gitu kan. Segmennya sudah beda dari sisi harga seperti itu. Ya, Mhm. kita kan udah tahu ya kalau orang Indonesia tuh walaupun premium juga seneng dengan kata diskon gitu juga seneng. Masih suka Tetapi kalau nawar. memang iya sih kan nawar, tapi jarang sih kalau yang premium. Nah, Mhm. makanya yang perlu diperhatikan sekali adalah target market nih, jangan sampai keliru dalam penentuan di sana supaya ya kita benar-benar terserap nanti produknya seperti itu aja sih sebetulnya. Oke, baik.
Ini Kang Dani underscore Japan. Selamat pagi menuju Wah, siang. ada Thank Kang you Kang Dani. Dani. Iya, sudah aktif ya ngikutin. Oke, terima kasih Nanda. Itu tadi ya. Mungkin ya bisa juga dibikin tadi karena alasannya adalah biar cepet habis. Berarti nanti cepet beli lagi gitu ya. Iya, Tapi jangan sampai keliru untuk segmen yang dituju. Kalau memang premium ya sudah fokus aja di mm-mm. situ. Jadi bisa Bahkan dilihat juga. ada yang jual ini Mbak, kue tart premium Mm-mm. dijualnya per slice gitu. Oh, jadi hitungannya slice-nya. Hitungan slice ya, betul. Mhm. Itu juga Oke. bisa. Ya, ini kalau sudah nyasarnya sudah kena sih enak aja ya Mas, mau dibikin apa aja oke gitu ya. Oke, Mm-mm. kita absen dulu ada Alvin Chong underscore Helgesu ya. Betul. Kemudian ini Mm-mm. saya pakai kacamatanya nggak biasa, ini bukan kacamata baca, jadi sudah tua, ketinggalan di rumah. Ade, EKD underscore sport underscore apparel. Kemudian juga ada Iya, Febrian. Ini ada pertanyaan nih dari Sportis Febrian by Chan, Felis. Oke, bener Mas target market salah dapat capek doang, capek kapok. doang. Kapok saya. Oke, Iya dong. tapi pernah juga ya kita salah menyasar target gitu ya Mas. Ya pasti Mbak, pastinya karena mungkin baru pertama kali gitu kan. Heeh. Ya bisa saja hal itu terjadi. Saya juga dulu pernah ngalamin ya. Karena intinya kalau kita itu ketika punya produk semua ditawarin. Nah, itu Heeh. yang jadi kebiasaan kita. Nah, setelah tahu ilmunya tadi kan ya, setelah kita tahu ilmunya makanya akan jadi lebih pede karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oh iya, harus nyasarnya ke orang-orang ini gitu loh. Jadi tidak semua orang ditawarkan gitu. Nah, di online kan kita juga bisa jadi tahu nih, oh kota yang mencari produk saya di mana sih? Oh di sini gitu. Terus orang-orang yang seperti apa gitu kan? Umur sekian sampai sekian. Oh dia minat atau interestnya apa? Itu kan jadi lebih enak sebetulnya. Ya 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 ya. Jadi memang wajar ya kalau ini mungkin pertanyaan pas banget agar pede dan saat jualan. Pertama-tama mungkin iya, nyasar-nyasar segmen karena ini baru pengalaman pertama ya, nanti akhirnya terayak sendiri Mm-mm. segmen seperti apa, tetapi kita tetap harus belajar. Segmen apa yang mau kita bidik. Nah, itu juga Betul. membuat kita jadi nggak ini ya Mas, nggak ngeliat, itu kok murah-murah, sedangkan aku mau jual mahal, gimana nih Iya. nanti? Sama juga ya. Ya jangan, itu Oke. kan masalah mental sih nanti di situ. Jangan Mm-mm. sampai kita jualan ya, intinya apa ya? Saya ini kan sebetulnya tidak punya produk kan, Mbak, tapi saya pede jualin produknya orang lain gitu loh. Mm-mm, Nah, mm-mm. kalau misalnya kita produsen ya harusnya lebih pede lagi kan. Karena kita tahu betul apa kandungan-kandungan yang ada di produk kita gitu. Itu Betul kalau betul. produsen harusnya sih jauh lebih pede ya. Saya aja yang bukan Yang produsen tuh pede produksi. banget gitu. Heeh, gitu. Oke, Sportis Boy Felis, salam sehat dan Mbak Santi dan Mas Tommy. Thank you, Ya. thank you. Nah Mas, ini ada Titi. Selamat pagi dan juga salam sehat untuk Mas Tommy dan juga Mbak Santi. Saya ini sudah 3 tahun jualan online dan memang tambah rame ketika pandemi. Saya harus bersyukur, apakah saya harus prihatin, saya tidak tahu. Tapi yang pasti pendapatan saya bertambah ketika pandemi ini. Titi, Alhamdulillah. Titi jualan spesial hijab. Tapi hijab yang saya tawarkan adalah yang bahannya memang adem banget. Nah, sekarang Mm-mm. pelanggan saya malah menuntut yang pakai setelan di masker juga. Saya bingung Mas, karena sebetulnya ini saya tidak bisa produksi sendiri. Ada penjahit yang saya optimalkan juga. Solusinya gimana ya Mas? Apakah saya harus belajar menjahit juga untuk bisa memenuhi market? Terima kasih. Ya kalau kalau seperti itu sih sebenarnya kita ini aja ya, kalau tidak perlu harus belajar menjahit itu kan akan menjadi lama. Artinya yang kita didik si penjahit yang kerja sama-sama kita aja gitu. Apakah mereka bisa menuruti permintaan pasar seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak dulu nih yang minta seperti itu gitu. Jangan sampai Hmm, ini hanya permintaan 1-2 orang. Wah itu bisa jadi bumerang capek. juga. Tapi kalau
satu dua orang ini pesennya ratusan atau ribuan, oke gitu kan. Tapi kalau dia Mm-mm. hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya ya, pesennya cuma satu atau ya paling banyak selusin gitu ya, kita harus pertimbangkan juga karena kan untuk membuat sebuah produk itu kan biayanya juga lumayan seperti itu kan. Nah, jadi ya Mhm. itu pertimbangannya. Kita nggak perlu juga kita harus belajar apa namanya menjahit sendiri. Sama Menjahit. seperti saya nih, saya kan nggak pernah bisa desain gitu kan. Ya desain ala-ala lah, ala kadarnya seperti itu. Kemudian Mhm, ada mhm, permintaan, Mas tolong dong bikinin desain gitu. Ya saya akan menyuruh orang lain yang ahli di bidangnya aja gitu. Dan mhm. saya punya banyak kenalan desainer ya, nanti kerjasama aja sama mereka. Nah kan Ya, tadi Mbak Titik sudah punya apa namanya, sudah punya penjahit ya, dikonsultasikan aja ke penjahitnya. Kira-kira kalau model ini, bahan ini bisa nggak gitu. Kalau bisa iya, ya ayo betul. lakukan gitu. Iya, sekaligus juga ya penjahitnya diberikan keterampilan baru membuat masker karena kan memang masker sampai saat ini masih Betul. dibutuhkan gitu Mbak Titi. Thank you. Ini ada Kak. di Heeh. Instagram. Bertanya nih, KD underscore sport underscore apparel. Selamat pagi, saya mau bertanya nih kepada Mas Tommy. Bagaimana cara jualan di Instagram? Eh, apakah sama dengan jualan di Facebook? Jualan di Instagram. Ya toh? Oh, Apakah sama dengan jualan di Facebook? kalau dibilang sama ya nggak sama ya, karena Instagram itu beda karakternya dengan Facebook ya. Facebook itu kan ada 3 komponen di sana. Jadi Facebook itu ada akun pribadi, ada grup Facebook, dan ada fanpage. Dan itu pun masing-masing punya punya karakter juga yang berbeda. Nah, kalau cuman pengen brand kita mudah dikenal, bisa menggunakan Instagram ya. Ya, Instagram itu karena Hmm. kenapa? Karena orang sekarang sedang fokus di Instagram juga. Seperti itu. Tapi kalau kita pengen mudah ditemukan oleh pelanggan, ya gunakan keduanya, baik di Instagram maupun di Facebook. Intinya semua media online yang bisa kita kuasai, ya digunakan aja semua, seperti itu. Itu tadi sebetulnya beda-beda fungsinya atau gimana sih Mas? Secara detail karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya Mas dari sosial media ya. Iya, betul. Ya, kalau di Instagram kan lebih condong ke visual kan, Mbak. Baik visual Mm-mm. desain maupun visual video kan. Kalau di Facebook kan tulisan pun bisa di sana. Ya, jadi Oke. apa namanya, tinggal kita mengamati aja. Oh, Instagram itu dia lebih mengutamakan foto dan video. Ya sudah, berarti Mm-mm. kita harus persiapkan foto dan video yang menarik seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jualan di Facebook menggunakan akun pribadi, berarti ya apa namanya, semua kegiatan kita upload aja di sana. Kemudian kalau Mm-mm. menggunakan fanpage ya berarti lebih mengulas tentang produk kita. Nah, kayak gitu. Iya. Dan ini sekarang sudah bisa dilingkan ya satu dengan lainnya ya sosial media itu ya. Bisa, betul. Oke, masih KD nih. Pertanyaannya adalah biar brand kita terus dikenal sama target market itu bagaimana caranya? Aktif aja Ya rajin posting, rajin pasti posting. Rajin gitu. posting, gunakan hashtag yang relevan, kemudian apa namanya, optimasi di bio ya. Jadi Hmm. bionya tuh harus sesuai dengan apa yang kita jual seperti itu. Misalnya username-nya nama toko, kemudian nanti nama akunnya itu menjelaskan apa yang kita jual, bionya singkat jelas padat. Kalau mau order di mana, seperti itu aja sih. Habis itu ya Mhm. kita rajin posting aja. Jadi supaya orang benar-benar apa namanya, eh, brandnya tuh masuk gitu kalau misalnya mau brandnya terkenal gitu. Mhm. Iya. Jadi bisa mengencourage ya brand ke alam Mm-mm. bawah sadar konsumenmu ya. Terus pokoknya terus Mm-mm. dan terus. Kalau ditanya jam berapapun, berapa kali sebanyak-banyaknya sesering mungkin. Ih, Gitu. Oke Kade, thank you ya pertanyaannya. Ada Febrian Chan juga selamat siang, and then juga kita menyapa lagi nah, yang ini coach sudah. saya nih. Oh ya, aduh, Iya, jadi seneng dari ya aku. Jakarta.
kenal beberapa coach. Kapan-kapan sih kalau bisa kita ajak obrol juga ya. Oke, ini ada Adi Baufa 03. Postingan yang efektif dalam sehari atau seminggu itu berapa kali ya? Nah, ini soal perkalian lagi nih. Ya minimal banget tuh sekali sehari ya. Sekali sehari tuh minimal banget. Kalau misalnya kita baru mulai ya 1 sampai 3 kali. Tapi kita juga ini amati kompetitor atau penjual yang sama produknya gitu. Mereka postingnya berapa kali sih sehari gitu. Kalau mereka 3 kali ya kita minimal sama dengan mereka. Itu aja sih. Jadi efektif atau tidaknya itu bukan seberapa banyak juga sebetulnya, tapi seberapa rutin ya. Jadi kalau kita sekali sehari ya jangan sampai bolong tuh. Ya jangan sampai bolong, jangan sampai bolos postingnya gitu. Iya. Jadi intinya istiqomah gitu loh. Gitu ya, Mas? Istiqomah. Betul sekali. Rutin, jangan sampai belang bentang gitu. Jadi orang jadi hilang muncul itu juga nggak bagus. Iya. Istiqomah lah yang pasti itu kata Istiqomah. yang paling tepat itu ya. Oke, thank you. Sampai Ini merasa gini Mbak, sampai merasa tuh kalau saya nggak posting dalam sehari tuh bakal masuk neraka, sampai punya perasaan gitu pokoknya. iya. Oke, baik. Ini salah satu stimulan ya Mas ya, agar kita bisa terus tidak absen dalam posting di bisnis kita di sosial media ya. Jadi itu yang kita brainwash ke dalam diri kita sendiri. Baik, Mas Tom, ternyata cepet banget ya waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol karena yang bertanya juga banyak. Sampai kita tidak bisa mengabsen satu persatu, mohon dimaafkan. Apa Mas yang mau disampaikan dalam diskusi hari ini sebagai conclusionnya, teknik agar pede saat jualan? Ya, secara mudah adalah kalau misalnya kita sudah punya produk, apapun itu, barang atau jasa, ya seharusnya kita bisa mengenal dulu barang kita, jasa kita apa. Itu akan membuat jauh lebih pede. Kemudian yang kedua, belajar ilmu jualannya, ilmu memasarkannya, atau ilmu promosinya. Itu akan menambah lagi ke tingkat kepedean kita. Nah, kemudian ya sudah, berarti kita habis itu posting aja. Ya, jangan mikirkan yang lain-lain, karena kita punya kebutuhan yang nggak bisa ditunda gitu. Apalagi misalnya kalau mungkin masih sekolah sih mungkin nggak terlalu banyak kebutuhannya, tapi ada beberapa kawan-kawan yang masih SMK, masih sekolah, kuliah tuh saya ingin membantu orang tua dan seterusnya. Ini juga sebuah kebutuhan kan. Jadi 3 hal tadi silakan dipenuhi dulu untuk PD dalam berjualan. Itu tips singkatnya sih seperti itu Mbak Santi. Oke, baik. Jangan lupa bisa lihat ya semua tips-tipsnya Mas Tommy dan teknik-teknik yang juga dilakukan oleh Mas Tommy di Facebooknya Mas Tommy di alamat Tommy Arnold Funds ya. Silahkan Anda berselancar di situ. Oke, Mas Tom, thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan masih ya. Kita lebarannya hari apa sih? Jadi kalau 13 ya. Oke, tanggalnya 13. Harinya hari apa, Mas? Tanggalnya 13. Harinya tanggal 12 itu cuti bersama sih Mbak. Kamis hari. Oke. Tapi Senin tanggal 10 Ya, Kamis. kita masih bisa, insya Allah masih bisa ketemu siaran lagi. Ya. Dan kalau Anda punya masalah atau mungkin ingin banget beberapa pengalaman Anda didiskusikan dalam Market Corner, silahkan bisa munculkan saja di nomor WhatsApp kami 0878 33 300 400 atau DM saja Instagramnya Apredio di Apredios SMG. Mas Tom, thank you ya. Salam sehat selalu, Oke, Mbak. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.